Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Endang Widayaceh yang terus setia membahas materi-materi bahasa Indonesia kurikulum merdeka. Pembahasan konten kali ini materinya adalah teks berita mengenai unsur dan strukturnya. Peristiwa yang layak dijadikan berita aktual atau kekinian bahwa berita tersebut baru dan menjadi pembicaraan pada saat itu. Penting bahwa berita itu menyangkut orang banyak dan mereka ingin mengetahuinya. Kedekatan lokasi, kita cari berita yang dekat dengan lokasi pembaca. Dengan demikian, mereka akan lebih tertarik untuk membacanya. Ekspresi emosional. Berita yang kita buat adalah berita yang bisa mengaduk-aduk rasa bagi yang membacanya. Tentang tokoh atau lembaga yang terkenal. Kalau beritanya mengenai tokoh-tokoh yang populer atau lembaga yang terkenal, ini akan lebih menarik. Terakhir, terdapat unsur luar biasa bahwa berita yang kita sampaikan ini jarang terjadi dan ada unsur yang luar biasa. Unsur berita kita menggunakan akronim ADIK SIMBA, apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Apa pertanyaan yang berkaitan dengan jenis kegiatan atau kejadian yang sedang atau sudah terjadi. Apa kegiatannya? Ini menanyakan berupa kegiatan, misalnya pensi ulang tahun Semanti. Apa kejadian atau peristiwanya? Misalnya Klaten banjir. Di mana? Ini pertanyaan yang berkaitan dengan tempat kegiatan atau lokasi kejadian. Di mana kegiatannya? Di tempat halaman belakang SMA Negeri 3 Cilacap. Di mana peristiwa banjir itu terjadi, yaitu di Kabupaten Klaten, tepatnya di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Pedan, dan Kecamatan Juwiring. Kapan? Ini pertanyaan yang berkaitan dengan waktu atau periode peristiwa terjadi. Kapan kegiatan itu berlangsung? Kapan kejadian atau peristiwa itu terjadi? Jadi kalian bisa menyebutkan tanggal, bulan, tahun, kegiatan atau kejadian itu berlangsung. Siapa? Ini pertanyaan yang berkaitan dengan identitas orang atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan atau peristiwa yang sedang dibahas. Siapa yang terlibat dalam kegiatan? Kalau kegiatannya pensi ulang tahun Semanti, yang terlibat adalah semua warga SMA Negeri 3 Cilacap. Kemudian kalau berupa kejadian banjir, kalian boleh bertanya mengenai siapa korbannya. Kemudian di samping itu juga dinas yang terlibat dalam bencana banjir tersebut. Misal Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten. Mengapa? Ini pertanyaan yang berkaitan dengan alasan, sebab, motivasi di balik kegiatan, peristiwa atau tindakan yang baru terjadi. Mengapa kegiatan itu dilakukan? Misalnya pensi dalam rangka ulang tahun Semanti,
itu dilakukan dengan alasan atau motivasinya apa. Mengapa kejadian atau peristiwa itu terjadi? Kalau peristiwanya mengenai banjir di Klaten, ya apa yang menyebabkan banjir tersebut sampai terjadi. Kemudian bagaimana, ini pertanyaan yang berkaitan dengan cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan atau kejadian sehingga berisi rincian proses. Bagaimana prosesnya pensi dalam rangka ulang tahun Semanti dilakukan. Kemudian bagaimana kronologisnya sampai terjadi banjir di Kabupaten Klaten, terutama di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Bidan, dan Kecamatan Juwiring. Struktur teks berita ini menggunakan piramida terbalik. Yang bagian atas ini disebut dengan kepala berita. Bagian awal yang memuat informasi penting. Kepala berita ini menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan unsur apa, kapan, di mana, dan siapa. Kemudian bagian tengah ini disebut dengan tubuh berita. Bagian ini berisi yang memuat informasi lanjutan dari kepala berita. Terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kemudian bagian akhir yang paling bawah dinamakan ekor berita. Bagian terakhir yang mencantumkan informasi tambahan sifatnya opsional karena tidak terlalu berpengaruh terhadap pokok berita. Ini contoh teks berita sederhana. Klaten banjir, ratusan hektar sawah ikut tergenang. Ini adalah bagian kepala berita yang isinya sudah menjawab pertanyaan berhubungan dengan unsur apa, kapan, di mana, dan siapa. Ini bagian tengah yang merupakan tubuh berita yang isinya adalah informasi lanjutan dari kepala berita. Dan di bagian ini sudah menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ini bagian terakhir dari teks berita yang kita sebut ekor berita. Di sini mencantumkan informasi tambahan yang sifatnya adalah opsional, boleh ada, boleh tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ikuti konten saya berikutnya. Masih tetap membahas materi yang sama, yaitu menyampaikan berita inovasi yang menghibur bagian ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.